Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Jonadwari Utabalian dengan NIM J0304211172. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian konter di pertemuan 9 rangkaian digital. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian konter. Konter juga disebut pencaca atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Konter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak atau odometer, menghitung kecepatan atau speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Carnot sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangannya, counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop tergantung karakteristik masing-masing flip-flop tersebut. Nah, di sini sudah ada rangkaian asynchronous down center. Asynchronous down center bekerja berkebalikan dari asynchronous up counter, di mana ia menghitung dari angka yang paling besar ke angka yang lebih kecil. Contohnya adalah menghitung mundur dari angka 10 ke angka 1. Untuk bit-bit biner yang dapat dihitung sama seperti sebelumnya, di mana jumlah flip-flop yang digunakan mempengaruhi jumlah angka yang dapat dihitung. Nah, bisa kita lihat rangkaiannya seperti ini. Nah, alat yang digunakan dalam rangkaian ini ada 74LS76, yaitu JK flip-flopnya tersendiri, dan ICN, clock, JKFF, LEDB, IGY, resistor, dan switch. Nah, di sini kita akan mencoba rangkaian asynchronous down counter terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat di asynchronous down counter ini dari rangkaian A nyala, kemudian rangkaian B-nya tadi nyala. Bisa kita lihat. Kita ulang. Nah, keempatnya nyala, A mati, terus B-nya mati, A-nya juga mati, C mati, AB-nya nyala, kemudian B-nya juga mati, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke synchronous down center. Oke, bisa kita lihat di sini. Synchronous down center adalah synchronous down counter adalah counter menghitung mundur dari angka terbesar ke angka terkecil, sama seperti asynchronous down counter. Nah, bedanya asynchronous ini lebih lambat daripada asinkronus. Bisa kita lihat kedua rangkaiannya seperti ini. Nah, mati, ini duluan mati, di sini baru mati, di sini mati. Nah, bisa kita lihat kan bedanya ada jeda beberapa detik. Jadi lebih cepat di asynchronous down counter daripada synchronous down counter. Oke, kita akan melanjutkan ke Johnson counter. Nah, Johnson counter terdiri dari sejumlah counter yang terhubung bersama dengan output yang diumpankan ke input. Johnson counter memiliki fungsi yang sama dengan ring counter. Ciri dari rangkaian Johnson counter yaitu output inverse dari flip-flop terakhir diumpan balikan ke D, input flip-flop pertama. Oleh karena itu, pada Johnson counter tidak diperlukan keadaan awal atau start seperti ring counter. Input-input dari semua flip-flop dihubungkan menjadi satu dan diaktifkan oleh pulsa clock yang sama. Oke, bisa kita coba. Di sini Johnson counter mempunyai tabel seperti berikut. Kita mulai A-nya terlebih dahulu, baru AB, baru ABC,
sesuai dengan tabel berikut. A nyala, AB nyala, ABC nyala, ABCD nyala, A-nya mati, B-nya mati, C-nya mati. Oke. Sama sesuai dengan tabel. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke ring counter. Ring counter memiliki pada ring counter karena data output dihubungkan dengan input, maka sebagai data akan terus berputar selama ada clock. Semakin cepat frekuensi clock, maka semakin cepat perputaran pada flip-flop. Ring counter akan bekerja jika sebelumnya flip-flop telah terisi data. Jika flip-flop belum terisi data, maka tidak akan melihat perubahan pada output. Oke, bisa kita lihat tabel dari ring counter. Nah, kita akan mencoba di ring counter. Ring counter mempunyai tabel sebagai berikut. Apabila AB-nya ini 00, maka 1, 2, 3, 4-nya ini LED-nya tidak akan menyala. Yaitu bernilai 0. Apabila A-nya ini bernilai 1, maka yang akan terjadi yaitu rangkaian 1, 2, 3, 4-nya ini akan menyala. Lihat lampunya ini menyala. Apabila B-nya yang bernilai 1 ini, B-nya bernilai 1, maka 2, 3, 4 lampu ini akan menyala dan lampu 1 akan mati. Apabila keduanya bernilai 1, maka semua lampu akan menyala. Oke, benar sesuai dengan tabel. Kita akan melanjutkan ke modulo 10 counter. Nah, di modulo 10 counter ini mempunyai tabel kebenaran seperti berikut. Dia mempunyai output heksadesimal dari 1 sampai ke 9. Bisa kita mulai. Bisa kita lihat 1 yang nyala duluan 1, 2, 3. Setelah itu 2, 3. Nah, modulo ini kebalikan dari, bisa kita lihat kebalikan dari asinkronus yang tadi. Apabila modulo ini dia dari yang terkecil hingga yang terbesar sepertinya. Oke, sesuai dengan tabel kebenarannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.